Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alam Sabahari, NIM 2102111002300 dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar penelitian. Yang pertama, ada pengertian dari penelitian. Penelitian menurut Widodo J. Pujiharjo tahun 1993 yaitu suatu proses pendekatan dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan sebuah informasi baru atau untuk memperdalam ilmu. Sedangkan menurut Cooper and Emory tahun 1995, suatu penelitian sistematis bertujuan untuk menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Menurut istilah, penelitian berasal dari kata research. Search yang berarti mencari dan yang berarti kembali. Yang dapat diartikan, penelitian adalah usaha untuk mencari kembali dari kenyataan atau fakta-fakta yang sudah ada. Sedangkan menurut bahasa, penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis data yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan dengan pengetahuan dari metode ilmiah. Intinya, penelitian atau riset adalah upaya untuk mendapatkan pengetahuan berbasis masalah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis, yang dimana dalam metode ilmiah itu harus melakukan pendekatan logis. Yang maksud dengan logis di sini yaitu pelaksanaannya harus rasional, dapat diterima oleh akal sehat, serta berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Yang kedua yaitu harus objektif. Yang dimaksud dengan objektif di sini yaitu tidak memihak dan disampaikan secara eksplisit, sehingga apabila diulang oleh orang lain maupun diri sendiri di waktu yang berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Dan yang ketiga yaitu harus sistematis, runtun mulai dari awal sampai akhir, sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Yang kedua yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban, di mana penelitian merupakan refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya dan dorongan manusia untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Yang dimana tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu eksploratif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta, prinsip, atau produk baru dari suatu pengetahuan. Dan yang nomor 2 yaitu ada verifikatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran atas fakta, prinsip, atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu ada development. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan fakta, prinsip, atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, ada macam-macam penelitian. Pertama, penelitian menurut tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu penelitian eksploratif, penelitian verifikatif, dan penelitian development. Yang kedua yaitu penelitian menurut prosesnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penelitian dokumenter. Dokumenter sendiri adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Sedangkan metode dokumenter sendiri merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber manusia, bisa berupa buku, jurnal, dan lainnya. Yang dimana dokumen itu berguna karena dapat memberikan latar belakang yang luas mengenai pokok penelitian. Dan yang kedua yaitu ada penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik menggunakan 2 set variabel, di mana set pertama bertindak sebagai konstanta yang akan digunakan untuk mengukur perbedaan dari set yang kedua.
Yang ketiga, ada penelitian menurut taraf kesimpulannya. Yang pertama ada penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang objek yang akan diteliti. Dan yang kedua yaitu ada penelitian analitis, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat atau hipotesa. Yang keempat ada penelitian menurut tempatnya, yaitu pertama ada penelitian laboratorium, yang biasanya penelitian ini berkaitan dengan zat-zat kimia. Yang kedua ada penelitian perpustakaan, di mana bahan-bahan dari penelitian tersebut atau referensinya dapat digunakan dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan yang ketiga ada penelitian lapangan, yang biasanya para peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang akan diteliti. Yang kelima ada penelitian menurut pemakaiannya, yaitu ada penelitian murni, di mana penelitian ini untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Dan yang kedua, ada penelitian terapan. Artinya, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, ada metode penelitian menurut pendekatannya. Yang pertama yaitu ada metode kuantitatif, yang dapat diartikan sebagai bagian dari serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Yang kedua yaitu ada penelitian kualitatif, merupakan penelitian dengan metode yang bersifat induksi dan objektif. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar peneliti. Yang pertama yaitu kemampuan keilmuan, di mana seorang peneliti harus mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Misalnya, kemampuan di bidang ilmu manajemen. Biasanya penelitian yang dilakukan yaitu melakukan penelitian tentang pemasaran suatu produk dari sebuah perusahaan. Dan yang kedua yaitu masalah, di mana seorang peneliti harus mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, permasalahan tentang penjualan dari sebuah perusahaan yang terus menurun setiap bulannya. Yang ketiga, sumber daya pendukung, di mana seorang peneliti harus mempunyai cukup sumber daya pendukung, misalnya seperti biaya, tenaga, sarana, waktu, atau fasilitas lainnya yang dapat mendukung penelitiannya. Dan yang terakhir ada metodologi penelitian, di mana seorang peneliti harus mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat, yaitu jenis dan sumber data, sampling atau sampel, metode dan alat pengumpulan data, serta metode analisis datanya. Selanjutnya ada etika penelitian. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian, di mana etika penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu ada norma sopan santun, di mana seorang peneliti harus memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat, atau dapat dikatakan kebudayaan yang sudah melekat di dalam masyarakat, sehingga seorang peneliti dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Dan yang kedua yaitu ada norma hukum, di mana seorang peneliti harus melakukan penelitiannya yang tidak bertentangan dengan hukum. Apabila terjadi pelanggaran, maka seorang peneliti dapat dikenakan sebuah sanksi hukuman. Dan yang ketiga yaitu ada norma moral, di mana seorang peneliti harus mempunyai etikat dan kesadaran yang baik serta kejujurannya dalam melakukan penelitiannya. Yang terakhir yaitu ada kriteria seorang peneliti. Yang pertama, kompeten. Seorang peneliti harus menguasai dan mampu melakukan penelitiannya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Yang kedua yaitu objektif. Seorang peneliti tidak boleh mencampur adukkan pendapat sendiri dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu faktual, di mana bekerja berdasarkan fakta yang sudah didapatkannya. Yang keempat yaitu terbuka.
Seorang peneliti harus bersedia menerima masukan dari orang lain dan bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Yang kelima yaitu jujur. Kejujuran terhadap fakta sangat dipersyaratkan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya terjaga akurat dan tidak boleh ada manipulasi data yang dapat merugikan orang lain. Dan yang keenam yaitu bertanggung jawab, di mana seorang peneliti harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya sendiri. Contoh pelanggaran etika penelitian yang pertama yaitu pengubahan data atau informasi atau yang sering dikenal dengan manipulasi data. Yang kedua yaitu penyalahgunaan data. Yang ketiga, pengakuan dan penggunaan data tanpa izin yang resmi. Yang keempat, tidak merahasiakan sumber data yang harusnya dirahasiakan. Yang kelima yaitu tidak menghormati responden. Yang keenam, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat. Dan yang terakhir yaitu tidak menyusun hasil laporan penelitian. Mungkin cukup sekian dari penjelasan materi dasar-dasar penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.